Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan instrumen penelitian. Setelah sebelumnya kita bicara tentang sumber data dan instrumen, sekarang secara khusus kita akan membahas tentang instrumen penelitian dan bagaimana teknis menyusunnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang di penelitian kuantitatif ada angket, kuis, lembar observasi, dokumentasi, dan skala bertingkat. Itu sudah dibahas sebelumnya, sehingga sekarang kita akan lebih banyak membahas tentang penelitian kualitatif. Kita singgung sedikit ya, tapi lebih pada teknis bagaimana menyusunnya nanti. Di penelitian kualitatif, instrumen penelitian itu ada 3 ya, memilih salah satu boleh, tergantung dengan bagaimana nanti datanya akan diambil. Jadi kalau akan melakukan wawancara, maka instrumennya bernama pedoman wawancara. Jika akan mengobservasi, disebut sebagai pedoman observasi. Jika melakukan studi dokumen, maka disebut sebagai pedoman studi dokumentasi. Secara umum, instrumen itu disusun dengan prinsip pertama, dia disusun berdasarkan kajian teori tentang variabel yang akan diteliti. Jadi prinsipnya itu, instrumen tidak disusun asal dibuat, tapi diturunkan dari teori menjadi alat. Oleh karena itu, cara berpikirnya adalah dari variabel turun menjadi subvariabel jika memang ada subvariabelnya. Jika tidak ada, dia langsung turun menjadi indikator. Nah, dari indikator nanti turun menjadi pertanyaan. Setiap indikator diwakili oleh 2 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan yang positif, favorable, dan pertanyaan negatif atau pertanyaan unfavorable. Jadi pertanyaan favorable itu seperti kapan Anda bangun di pagi hari. Jadi apakah Anda selalu bangun pagi tepat waktu? Jawabannya iya atau tidak. Nah, nanti pertanyaan unfavorable-nya, apakah Anda pernah bangun pagi terlambat? Nah, itu ya. Jadi favorable itu pertanyaan yang bersifat positif, unfavorable itu pertanyaan yang bersifat negatif. Nah, kalau penelitian kualitatif, dia disusunnya dalam model yang lebih terbuka. Jadi prinsipnya jawabannya itu adalah jawaban terbuka, di mana orang bisa menjawab sesuai dengan kondisinya. Kalau yang kuantitatif biasanya kan pertanyaannya itu pertanyaan tertutup, di mana jawabannya sudah disediakan, jawaban A, jawaban B, jawaban C, dan seterusnya. Itu beda antara kuanti dengan kualitatif. Nah, sebuah instrumen itu dipilih sesuai dengan karakteristik data serta sumber data yang akan diambil. Jadi tidak bisa sebuah instrumen digunakan untuk sumber data yang berbeda. Jadi contohnya begini, kalau kita ingin mendapatkan data tentang apa yang dipikirkan orang atau pendapat orang, maka yang kita gunakan adalah angket. Tapi kalau yang ingin kita cari itu datanya berasal dari tindakan, maka yang tepat itu kita gunakan observasi. Jadi kalau pemikiran itu kan tidak bisa dilihat, maka dia harus ditanyakan. Tapi kalau tindakan itu lebih tepat dilihat, bukan ditanyakan. Jadi umpamanya kalau kamu ingin tahu apakah Bapak bisa berwudu atau tidak, itu sebaiknya jangan
yang pas itu sebenarnya bukan ditanya, tapi disuruh melakukan, lalu kita lihat, Pak silahkan berwudu. Nah kita lihat, kalau ditanya orang mungkin oh ya saya bisa wudu, tapi apakah berwudunya sudah benar atau tidak harus kita lihat gitu loh. Tapi kalau umpamanya yang terkait dengan pemikiran kan tidak bisa dilihat, dia bisanya ditanyakan. Nah maka kemudian dia harus ditanyakan. Data yang berasal dari dokumen, maka yang pas adalah melakukan studi dokumen ya. Nah data yang berasal dari uji kemampuan itu harus pakai tes. Jadi seperti tadi, untuk mengetahui orang paham tentang sesuatu itu jangan ditanya dalam model angket, tapi ditanya adalah dalam model tes. Jadi kemampuan anak berhitung itu jangan ditanya apakah kamu tahu cara berhitung, nggak begitu, tapi langsung ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu ya. Jadi itu cara bertanya juga mempengaruhi hasil dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kita masuk ke tahap penyiapan instrumennya. Ini disebut sebagai matrik instrumen. Matrik itu dibuat dalam bentuk tabel. Isinya adalah penurunan konsep dari variabel hingga pertanyaan. Jadi peta penurunan konsep dari variabel hingga pertanyaan yang kemudian dimasukkan menjadi instrumen penelitian. Matrik ini dibuat untuk memudahkan peneliti memetakan alur penerjemahan variabel hingga pertanyaan pada instrumen. Jadi orang tidak bikin instrumen itu asal buat saja, tapi ada alurnya. Contohnya tuh begini kalau kuantitatif. Kita punya variabel air bersih, indikatornya tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Pertanyaannya, yang favorable apakah air ini memiliki rasa, bagaimana rasa air ini. Yang unfavorable apakah air ini tidak memiliki rasa, apakah Anda dapat merasakan air ini, dan seterusnya ya. Jadi itu pertanyaan yang digunakan untuk mengukur indikator dari sebuah variabel. Sedangkan yang kualitatif seperti ini, umpamanya kita punya variabel model bimbingan umroh. Indikatornya perencanaan bimbingan. Pertanyaannya kapan perencanaan kegiatan bimbingan dilakukan, siapa yang mengikuti bimbingan, dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman itu perlu menyusun matrik ini untuk menjadi panduan pada saat akan membuat instrumen penelitian secara lengkap. Ini ya materi pada kesempatan kali ini. Untuk penugasannya silahkan dilihat di e-learning yang sudah tersedia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.